Terima kasih Pak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menko yang kami hormati. Mungkin untuk kami fokus dari Bapak-Bapak dan Ibu Kepala Daerah tentu adalah pada bagaimana harus mengelola APBD-nya dalam situasi yang berubah sangat banyak sekarang ini. Dan ini yang kami bersama Bapak Menteri Dalam Negeri akan segera mengeluarkan surat edaran baru di dalam rangka untuk memberikan arahan mengenai perubahan APBD. Mungkin untuk memberikan presentasi awal dulu atau gambaran awal, APBD dari Bapak dan Ibu sekalian di daerah itu sekarang akan menghadapi berbagai perubahan akibat COVID ini. Satu, transfer ke daerah yang biasanya dari kami pusat dalam bentuk DAU, DBH, DAK, fisik maupun non-fisik, kemudian DID dan dana desa, itu sebagian mungkin akan mengalami perubahan. Karena mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sekalian tahu bahwa DAU itu dihitung dari pendapatan dalam negeri neto. Nah, pendapatan kita sekarang dalam negeri neto dengan adanya COVID ini banyak bisnis yang tutup, yang menurun, harga minyak turun sangat drastis, harga batu bara turun, ekspor kita menurun, itu pasti turun. Jadi, yang kami transfer ke daerah mungkin juga akan mengalami penurunan. Nah, ini harus diantisipasi, kami sedang menghitung secara hati-hati. Saya akan mencoba semaksimal mungkin agar Bapak-Bapak dan Ibu sekalian di daerah tidak mengalami shock yang besar. Namun saya akui situasi hari ini memang ekonomi sedang menurun. Bapak Presiden juga tadi di sidang kabinet menyampaikan itu. Jadi kalau penerimaan pajak kita bahkan kita perkirakan turun 10%, penerimaan negara turun 10%, pasti ini ada implikasinya ke dana transfer ke daerah. Itu satu. Nanti kami akan mencoba untuk menyampaikan secara detail di dalam surat edaran untuk Bapak dan Ibu sekalian join dengan Pak Mendagri. Yang kedua, ekonomi di daerah juga mengalami penurunan. Saya melihat umpamanya DKI atau Jawa secara keseluruhan yang terkena COVID lebih cepat dan lebih besar, dan karena adanya keputusan seperti pembatasan sosial berskala besar, pasti akan makin menurunkan ekonominya di daerah masing-masing. Tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat tujuan pariwisata, sehingga pajak hotel, restoran, pasti menurun sangat besar. Sehingga Bapak-Bapak dan Ibu sekalian di daerah pasti mengalami PAD-nya juga turun. Jadi ini Bapak-Bapak dan Ibu sekalian akan menghadapi dua shock dari sisi penerimaan. Transfer ke daerah mungkin akan turun, dan PAD yang biasa diperoleh sendiri juga turun. Ini tolong betul-betul dipahami. Kami sekarang ini di Kemenku sedang betul-betul melihat secara sangat hati-hati dan detail supaya Bapak dan Ibu sekalian di daerah bisa memahami. Oleh karena itu, instruksi Bapak Presiden kepada kami dan Kemendagri, sisi belanja harus mengalami perubahan. Karena kalau enggak, Bapak akan menghadapi bolong yang besar sekali. Bapak Ibu sekalian akan mengalami, padahal situasi hari ini, pemerintah pusat dan daerah sama-sama fokusnya 3 hal. Satu, di bidang kesehatan. Menolong rakyat, menjaga keselamatan rakyat, menjaga para tenaga medis, mempersiapkan rumah sakit. Itu di bidang kesehatan prioritas nomor 1. Termasuk APD, rapid test, dan yang lain-lain itu yang menjadi prioritas nomor 1. Jadi anggaran apapun yang ada di tempatnya Bapak Ibu sekalian harus untuk itu duluan. Yang kedua adalah menolong masyarakat. Pemerintah pusat sudah mengalokasikan 110 triliun tambahan untuk bansos. Itu dalam berbagai macam, dari mulai listrik yang dibebaskan, sampai kepada tadi kartu prakerja dinaikkan 2 kali lipat, dalam bentuk PKH dinaikkan, jumlah kartu sembako naik menjadi 20 juta, sekarang Pak Menteri Sosial minta nambah menjadi 9 juta lagi, dan kemarin Jabodetabek punya juga, jadi banyak sekali bansos yang kita tambahkan dari pusat.
Tapi pusat sendiri nggak mungkin cukup. Jadi daerah juga harus melakukan alokasi. Jangan nunggu pusat duluan, nanti baru saya belakangan. Karena Bapak dan Ibu sekalian yang tahu rakyatnya sekarang. Jadi bansos nomor 2. Yang ketiga, membantu dunia usaha supaya kalau bisa mencegah PHK. Kalaupun mereka harus PHK, kita bisa membantu melalui kartu prakerja. Tapi diusahakan, terutama perusahaan kecil menengah, kita coba memberikan bantuan dari berbagai aspek. Dari perbankan dengan OJK, diminta untuk melakukan relaksasi, mereka nggak bayar cicilan, nggak bayar bunga. Dari sisi impor bahan baku, kita bantu dari bea dan cukai untuk membebaskan bea masuk mereka untuk barang-barang impor dari sisi bahan baku. Dari sisi pajak, kita relaksasikan, nggak bayar pajak untuk karyawan. Kita turunkan pajak korporasinya 30%. Jadi semua kita keroyok, daerah juga tolong bantuin. Fokus kita ini sekarang jangan sampai perusahaan bangkrut. Kalau bisa tidak bangkrut. Jadi mereka bisa survive menghadapi situasi yang sangat sulit ini. Kalaupun mereka salesnya turun, penerimaannya turun, mereka nggak bangkrut, mereka bisa tahan 12 bulan menghadapi situasi yang sangat buruk. Jadi dalam situasi itu daerah juga harus menambah, membantu itu untuk itu. Nah, ini kita sediakan sampai 70 triliun untuk bantu. Tadi kredit usaha rakyat yang disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian. Saya minta untuk BPD juga diminta instruksi yang sama. Kita kan melakukan untuk pemerintah daerah itu melalui bank-bank BUMN, melalui bank-bank, dan ini terus akan kita lakukan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di sisi belanja, APBD harus dilakukan perubahan radikal. Kami melihat banyak dari APBD yang sudah saya lihat, pegawai itu belanjanya besar sekali di daerah selama ini. Gaji, terus tambah tukin, tambah segala macam. Bapak-bapak dan Ibu sekalian masih punya banyak sekali pos untuk honorarium. Banyak lagi pos-pos mengenai perjalanan dinas. Nanti kami sama Pak Mendagri akan instruksi belanja-belanja itu di stop atau diturunkan drastis, 50% dipotong atau bahkan 75%. Uang itu dipakai, itu yang belanja pegawai, honorarium, dan yang lain-lain itu tolong dilihat. Kedua, belanja barang. Belanja barang kami masih melihat banyak sekali pos-pos yang muncul. Dari mulai pembelian bahan material habis pakai. Kalau sekarang kita work from home, kita nggak lagi beli alat-alat tulis terlalu banyak. Kita nggak mengeluarkan berbagai belanja untuk bahan habis pakai, belanja jasa kantor, itu pasti turun semua, wong kita sekarang kerja dari rumah. Jadi pos-pos itu oleh bapak-bapak kepala daerah suruh dinas keuangannya menyisir, langsung di stop saja kerannya. Uang perjalanan dinas, perawatan, pelatihan, itu semuanya di stop aja tahun ini. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian itu punya ruangan untuk bantu masyarakat. Itu yang diinstruksikan Bapak Presiden. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian tidak menyetop itu, ya uangnya nggak ada, uang PAD-nya turun, transfer turun. Pasti nggak ada, makanya kemudian pada bingung, ini kami pakai uang apa, kita nunggu dari pusat, itu bukan kayak gitu. Jadi tolong Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, lihat APBD-nya, semua belanja barang, yang tadi uang perjalanan dinas, pemeliharaan, pelatihan, jasa kantor, honorarium, belanja sewa, bahan material, itu semuanya kalau bisa dikunci aja dulu. Uang sekarang mereka juga nggak kerja. Artinya kerja dari rumah, kita ketemu seperti ini, kita nggak perlu uang sewa kantor. Jadi itu satu yang saya ingin untuk sampaikan. Dan belanja modal. Saya tahu mungkin daerah ada yang sudah terlanjur kontrak. Kalau belanja modal yang sudah terlanjur kontrak, saya minta kalau bisa negosiasi diperpanjang kontraknya. Katakanlah pekerjaan yang harusnya selesai dalam tahun ini, 1 tahun, bilang ke mereka bisa nggak dinegosiasi sampai tahun depan, sehingga cicilan bayarnya lebih panjang,
sehingga ada belanja modal yang bisa kita hemat untuk tujuan yang lain. Jadi untuk pengadaan tanah, saya lihat ini ada 13,6 triliun, beli peralatan 8,7 triliun, pengadaan konstruksi ada 86,5 triliun, itu semuanya kalau bisa diturunkan separuhnya aja. Kita tidak menyalahin kontrak, kontraknya diperpanjang, bilang situasinya lagi emergensi, kita butuh nolong rakyat duluan gitu. Jadi para kontraktor juga akan tetap pekerjaannya, mereka nggak jadi bangkrut, tapi mereka diperpanjang saja kontraknya yang tadinya 8 bulan jadi 20 bulan atau 18 bulan. Monggo silakan, tapi saya menganggap bahwa daerah ini bisa dilakukan penurunan. Dengan demikian, Bapak dan Ibu sekalian di daerah itu kemudian punya ruangan tadi, sesudah memperhitungkan PAD-nya turun, transfer turun, tapi belanja-belanja yang tadi dikunci, Bapak langsung punya. Hitungan kami itu bisa sampai 94 triliun total di daerah untuk itu tadi, bantuin rakyat. Bansosnya kalau sekarang pemerintah pusat untuk dana desa akan dikonversi di dalam bansos, Bapak dan Ibu sekalian bisa nambahin lah. Kalau di kelurahan-kelurahan terjadi adanya penurunan orang-orang yang kena PHK, belum mendapatkan kartu prakerja dari pusat, Bapak bisa memberikan duluan. Karena ada ruangan itu kalau kita melakukan perubahan drastis. Bapak dan Ibu sekalian, kami di pusat juga melakukan perubahan sangat radikal. Saya tahu ini bukan masalah gampang dan ini pasti tidak menyenangkan. Pasti tidak menyenangkan karena terjadi perubahan sangat besar. Tapi ya memang ini tantangan kita bersama. Jadi kami nanti akan melakukan kepada seluruh kementerian lembaga, mereka juga akan berubah sangat drastis belanjanya. Di daerah saya mohon juga dilakukan. Nah kami, Pak Mendagri sama saya akan memberikan surat edaran yang cukup detail seperti tadi. Kemudian nanti mungkin Pak Mendagri sama saya bisa punya sesi khusus mengenai APBD ini deh. Supaya nanti kalau Bapak dan Ibu sekalian ada pertanyaan juga, tadi saya barusan mendapatkan pertanyaan dari Gubernur Jawa Tengah, itu insentif tenaga kesehatan dibayarnya oleh pusat atau daerah. Memang sudah masuk di dalam yang 75 triliun, jadi dokter, perawat di daerah, di rumah sakit daerah, dibayarnya pakai itu, tapi mekanismenya saya mesti harus cek lagi. Ini masukan-masukan kayak gitu penting buat kami. Anggarannya udah disediakan, cuman mekanismenya apakah akan ditransfer ke daerah dulu atau langsung ke dokternya, kami akan bersama Mendagri, nanti Menteri Kesehatan, dan kami akan membuat supaya tadi para dokter mendapatkan insentif dan para perawat itu yang di depan, garis depan, mereka mendapatkan insentif yang tepat waktu. Nah, hal-hal seperti ini yang kami mohon betul tadi untuk diperhatikan oleh kita semua. Tadi Pak Menko Polhukam menjelaskan mengenai berbagai wanti-wanti atau peringatan jangan sampai kemungkinan terjadi penyelewengan. Di dalam setiap policy kemungkinan itu terjadi. Pasti ada pembonceng gelap, orang yang menyalahgunakan kewenangan, orang yang mau cari keuntungan. Namun kita semuanya berharap